Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal, dan hari ini kita akan sedikit beda ya teman-temannya untuk video kali ini. Jadi untuk video kali ini kita akan memberikan kompilasi-kompilasi berita-berita apa saja yang sedang up to date ya teman-teman ya, terkait tanggal 13 Agustus 2024. Tapi sebelum lebih lanjut ngomongin berita-beritanya teman-teman, jangan lupa teman-teman klik tombol like dan klik tombol subscribe channel DB News agar teman-teman gak ketinggalan informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Jadi langsung saja kita ke videonya. Sorotan selanjutnya, saudara, Oke, polisi berita yang pertama menangkap dari pegawai pengadilan Kompas negeri TV. Depok yang melakukan aksi koboi di perumahan Pondok Petir Residen, Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Pelaku terancam Aksi koboi staf pasal berlapis. APPN Depok todongan pistol ke Pelaku seorang pegawai pengadilan negeri Depok dibawa ke Polsek Bojong Sari usai aksi koboi yang dilakukannya viral di media sosial. Buset. Pelaku tengah menjalani pemeriksaan intensif di unit reskrim Senjata itu Polsek tadi ya? Bojong Sari. Senpi Polisi senjata menyebut api. motif aksi koboi dilakukan karena selisih paham karena pelaku kesal kepada korban yang menegur saat melakukan pembongkaran pembangunan atau bangunan semi permanen miliknya di lahan fasilitas Senjata umum yang ada api. di perumahan. Dapat dari mana Polisi senjata menyita apinya ya? sejumlah barang bukti, diantaranya rekaman video dan senjata airsoft gun. Oh, senjata airsoft gun. Tapi agak ngeri ya, curang banget nakutinya pakai senjata api. Sudah kita lalui, dalam artian kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap pelakunya, kemudian kita juga ambil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat, kemudian juga analisis dokumen kita lakukan untuk video maupun pengambilan alat bukti lain berupa CCTV. Untuk ancaman hukuman itu 4 tahun. Oh, 4 tahun. Untuk penganiayaan ringannya. Ngeri juga, Bos. Selisih paham mainnya todong senjata ya. Udah kayak Amerika kita. Pria yang merupakan staf panitra Pengadilan Negeri Depok keluar dari rumah sembari membawa pistol di wilayah Pondok Petir, Bojong Sari. Tapi ini pistol sungguhan atau airsoft ya tadi? Dan menyerang seorang warga sambil menodongkan pistol ke arah korban. Akibatnya korban yang merupakan petugas keamanan asrama yatim jatuh mengalami luka di bagian mata dan leher. Atas kejadian ini, pegawai PN Depok itu diperiksa secara internal di PN Depok. Ih, ngeri betul. Kalau itu senjata beneran kan benar. Itu adalah pegawai kami. Beceng, Bos. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Nah, motifnya apa, senjatanya bagaimana, itu lagi didalami. Karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan. Yoi. Oke, itu adalah berita pertama dari Kompas TV teman-teman. Jadi beritanya ini seputar ASN ya, oknum ASN sih sebenarnya. Oknum ASN yang ketahuan menodongkan senjata api ke warga sipil teman-teman. Jadi mereka berdua ini sedang ada selisih paham gitu ya ceritanya ya. Tapi kok agak curang ya. Jadi si ASN-nya ini membawa senjata api atau minimal sebuah benda yang menyerupai senjata api teman-teman. Entah itu airsoft gun atau itu senjata api beneran. Tapi kalau senjata api beneran agak ngeri juga ya. Dan perlu dipertanyakan dapat dari mana kalau misalkan itu senjata api sungguhan ya teman-temannya. Tapi untungnya belum ada korban jiwa dari bukan belum ada korban jiwa, tapi lebih tepatnya tidak ada korban jiwa dari kasus ini teman-teman dan sedang masih dilakukan pendalaman ya terkait dengan si oknum ASN-nya ini. Jadi mari kita harapkan agar orang-orang seperti oknum-oknum ini ya yang apa ya istilahnya kan mereka ini bagian dari pemangku kebijakan ya teman-teman ya. Jadi biar mereka ini nggak semena-mena bisa menghakimi para warga sipil. Jadi kita harapkan ya agar mereka ini diberikan hukuman yang seberat-beratnya teman-teman. Agar bisa menjadi pembelajaran bagi para ASN-ASN yang lain gitu ya. Tapi juga patut dipertanyakan juga kalau misalkan kepemilikan senjata api ini benar atau tidak. Itu mungkin ada penyelundupan ilegal kan kita nggak tahu ya. Malah melebar kemana-mana ini jadinya. Jadi langsung saja kita ke video selanjutnya. Video selanjutnya dari Official iNews. Ada siswi SMP kabur dari rumah. Buset. Di halaman Mapolsek Rawalumbu, Bekasi. Sebelumnya pelajar kelas 9 SMP ini Kelas 9. dilaporkan hilang selama 2 pekan oleh keluarganya. Hilang selama 2 minggu ya. Untuk mencari keberadaan F. Bahkan kasus ini sempat viral di media sosial. Kabur ya? Petugas akhirnya bisa menemukan F saat mengamen di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Oh, ditemukan Selama kabur, mengamen. pelajar SMP ini selalu berpindah-pindah tempat. Bahkan demi mencukupi kebutuhan hidupnya, ia menjual ponselnya dan mengamen di wilayah Ngejual Tanah Abang, Jakarta ponsel. Pusat,
Tangerang hingga ditemukan di Kota Tua. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas Yoi, apresiasi untuk para polisi yang telah menemukan anaknya ya. kembali ke rumah dengan sehat, selamat. Terima kasih. Jadi dia berdua sempat ngamen di wilayah Tanah Abang. Oh, sempat di Tanah Abang dulu sebelumnya. Tinggalnya juga di emperan ya. Dari situlah Tinggal di emperan. tunjuk lalu ditelusuri dan Dari hasil pemeriksaan diketahui F nekat meninggalkan rumah lantaran permasalahan keluarga. Untung Masalah tidak temukan keluarga tindak ya. pidana baik luka fisik maupun psikis dari korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Jadi teman-teman, berita dari Metro TV ini menayangkan tentang ada seorang siswi kelas 9 SMP ini tuh baru saja ditemukan setelah hilang selama 2 pekan teman-teman. Iya, si siswi ini itu diduga kabur atau minimal diketahui kabur dari rumah karena ada masalah keluarga ya di rumah ya. Jadi ya ini masalah yang cukup sering ditemukan di warga-warga negara Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi harapannya sih walaupun ada permasalahan di rumah untuk teman-teman sekalian agar tidak nekat untuk kabur dari rumah ya teman-teman. Apalagi kalau melihat berita ini kita ketahui bahwasanya si siswi ini sampai menjual ponselnya untuk bisa bertahan hidup dari luar rumah teman-teman. Hingga kemudian ia mengamen sempat di Tanah Abang, kemudian terakhir ini ditemukan sedang mengamen di kawasan Kota Tua. Jadi apa ya, mungkin dari sini juga orang tuanya si siswi ini bisa belajar lagi ya agar mengharmoniskan rumah tangga lagi ya teman-temannya. Tapi saya harap setelah ini tidak ada kasus-kasus serupa yang terjadi untuk para anak-anak di luar sana ya. Jadi mau bagaimanapun anak ini tetap tanggung jawabnya orang tua teman-teman. Jadi kalau anaknya kabur kan ini terlepas ada masalah apa di keluarganya atau masalah internal kalian itu kan pasti anak itu yang utama gitu ya, mungkin ya. Tapi itulah teman-teman tanggapan dari saya. Kalau teman-teman sendiri tanggapannya seperti apa? Tulis di kolom komentar ya. Tapi kita masih punya satu video lagi untuk teman-teman kita reaksi bareng-bareng ya. Jadi kita langsung saja ke video selanjutnya. Direktorat Reserse Kriminal Oke, Khusus Polda Metro dari Jaya CNN menangkap Indonesia. pemeran pria dalam video asusila yang melibatkan Nah, anak video artis asusila berinisial ini AD. bos. Video asusila yang baru-baru ini ya, salah satu anaknya artis nih teman-teman. Udah ketangkap ceritanya. Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial AP di kediamannya di Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui AP. perbuatannya telah menyebarkan video asusila bersama AD. Penyidik pun Oh, menggeledah kamar AP. jadi dan AP menemukan dan beberapa AD bukti, ini di orang antaranya yang dua menyebarkan buah telepon videonya. genggam, flash disk berisi video asusila, laptop, Oh, dan akun email yang digunakan untuk menyebarkan video asusila. wah, AP pun kacau. langsung digelandang petugas ke Polda Metro Jaya. Saat ini penyidik sedang melakukan pemeriksaan intensif untuk menggali motif pelaku menyebarkan video asusila tersebut. Yoi. Jadi kan kita tahu nih baru-baru ini ada sedang kasus yang kurang mengenakan datangnya dari salah satu artis dari Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ada video asusilanya ini tersebar gitu teman-teman. Dan beruntungnya polisi dengan gercep seperti biasa kalau polisi ini udah ngomongin kasus-kasus yang berbau 18 tahun ke atas ini biasanya gercep ya para polisi ini ya. Tapi saya harap nggak cuman gercep di kasus-kasus seperti ini saja, tapi kasus-kasus yang lain ini juga ikutan gercep teman-teman. Jadi beruntung polisi bisa meringkus salah satu orangnya ini AP ya inisialnya ya. Tapi tadi diketahui juga bahwasanya ada orang lain jadi berinisial AD yang sama-sama menyebarkan video asusila ini teman-teman. Jadi kita harapkan agar si orang yang bernama inisial AD ini segera ketangkep gitu aja sih. Tapi pesan juga untuk para polisi ke depannya ya agar kemampuan kalian untuk gercep ini bisa diimplementasikan ke kasus-kasus yang lain atau mungkin kasus-kasus yang lain ini cukup sulit gitu ya untuk ditangani ya. Tapi ya kita namanya orang ya optimis aja lah agar para polisi ini bisa mengimplementasikan kecepatan mereka ketika ada kasus 18+ ke kasus-kasus yang lain. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya pendapat mengenai 3 video atau 3 berita ini, teman-teman tulis aja di kolom komentar di bawah. Teman-teman juga jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe channel DB News agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal maupun dari dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial kami di DB Media News ada di Instagram dan juga di TikTok.
Faisal pamit undur diri, sampai jumpa.